Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior Rock International Ministry, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Podcast Kingdom Insight, setiap Selasa pukul 19.30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 13 Mei di YouTube channel Rock Surabaya. Sehubungan dengan libur Lebaran, kami sampaikan bahwa kantor sekretariat GBI Rock Surabaya akan off pada tanggal 12 sampai 18 Mei. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, dapat menghubungi nomor berikut. Bagi Anda yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow, Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism,
Tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini. Mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kasih karunia-Mu sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau persiapkan hati dan pikiran kami agar bisa fokus dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom warga kerajaan, mari bersukacita di dalam Tuhan. Mari datang menghampiri Dia dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Biar sukacita yang tercurah buat hidup kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Dia berikan sukacita yang besar, saudara. Haleluya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk berduka, tapi selamat sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah.
daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kirabashikara ababarabashandara labash. Thank you, Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari datang saudara. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi ruangan di sekitar kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat
mencari wajahnya, berseru pada Dia, berseru, berdoa, cari hadiratnya saudara, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, sentuh setiap kami Tuhan. dan menikmati Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak. hanya Oh, kami ingini hadirat-Mu lebih dari segalanya Tuhan. hadirat-Mu, Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, katakan hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi, hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kirabashandara labashakara lababarabashandara, orabashakara labashandara labashara. Hadirat-Mu Tuhan, rabashara labashakara,
Sama-sama katakan hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Penuhi kami. Mari datang ke hadirat Tuhan, saudara. Mari datang menghampiri, mari menyembah Dia. Kirawasanarahamamu. Sebab hadirat-Mu yang kami ingini. Hadirat-Mu Tuhan. Kami ingini Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan. Oh, Rabashandara. Mari penuhi ruangan di mana kami berada dengan hadirat-Mu Tuhan. Kirawashandara. Penuhi kami di tempat ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Limpahi kami dengan sesuatu terjadi di tempat kami. Sesuatu terjadi di tempat ini. Sesuatu terjadi, Tuhan. Kau sanggup memulihkan setiap hati kami. Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Setiap penyakit kami ditanggung-Nya di dalam Yesus. Oleh kuasa darah-Nya yang menyembuhkan kita semua. Oh, haleluya, haleluya, jamah setiap hati Tuhan. Kami tahu situasi yang kami alami, tapi kami percaya Kau Tuhan atas segala situasi. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan dan merubah keadaan kami. Kau yang sanggup berikan sukacita yang besar dalam hidup kami.
Mari hampiri Dia, saudara. Buka setiap hati kita menyembah Tuhan. Kiraba syakara. Kiraba syandara laba syakara. Dengan hati kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kiraba syandara. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bajak setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Belakangan ini banyak orang bertanya kepada saya, kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang-orang benar? Kenapa hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan meninggal karena corona dan sebagainya? Mereka punya pikiran bahwa kalau mengikut Tuhan itu bebas daripada rasa sakit dan penderitaan. Ketika yaitu divaksinasi ataupun apa saja, banyak saya melihat
Banyak orang yang badannya besar saudara minta jarum bayi. Bayangkan aja saudaraku. Dan bahkan banyak orang yang melahirkan tidak mau rasa sakit. Minta dioperasi sesar. Padahal dia sangat sehat dan tidak ada kelainan pada anaknya. Apa artinya ini? Banyak pengajaran yang mengajarkan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, everything gonna be alright. Dan tidak akan ngalami yaitu apapun. Dan karena itu saya sampaikan hari ini, the purpose of suffering. Karena tanpa mengerti purpose, orang akan bingung. Orang akan mengalami kalut, akan mengalami kacau dan sebagainya. Mari saya akan tunjukkan kepada manusia yang paling suci, yang paling baik, paling benar di dunia. Cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Semua pemimpin yang lain itu ya tentu saja sama seperti kita. Orang berdosa dan mati. Cuma satu yang kubur dan maut tidak bisa menahannya. The righteous one, Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Ibrani 2 ayat 9. Tapi coba kita lihat. Tetapi dia yang dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Yaitu siapa? Yesus. Yang oleh karena the suffering of death, penderitaan maut, dimahkotai. Jadi suffering dulu, via dolorosa dulu, salib dulu, baru tahta. Ya, sering kita mendengar pernyataan no throne without the thorn. Tidak ada tahta tanpa mahkota duri, ya. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat selanjutnya menunjukkan penderitaan yang lain, ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Siapa dia? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kurang jelas. In bringing many sons to glory. Ya. Kemudian apa yang dikatakan di sana? Menyempurnakan siapa? Yesus. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan, ya ini orang tidak suka ini, penderitaan. The captain of their salvation perfect through suffering. Kita melihat di sini bagaimana tujuan Tuhan adalah kedewasaan, kemuliaan, ya. Kita lihat kesempurnaan. 3 itu. Kedewasaan, kemuliaan, kesempurnaan. Tidak ada cara lain. Harus melalui penderitaan. Ayat 11 menjelaskan goalnya. Sebab ia yang menguduskan. Dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ternyata untuk membersihkan, untuk menyucikan, ya ada penderitaan. Dalam kitab Maleakhi dikatakan dia seperti penatu yang membersihkan, ya. Membersihkan pakaian. Pernah lihat setiap kita paling sedikit pernah mencuci pakaian lah, ya. Kalau pakaian tuh bisa menjerit, waduh sakit saudaraku, dipelintir, dibanting, dimasukkan air panas dan sebagainya, ya. Jesus the Holy One make us holy. Perhatikan itu terjemahan dari The Passion Translation. And as sons and daughters we now belong to his same Father. So he's not ashamed or embarrassed to introduce us as his brothers and sisters. Jadi kita mesti tahu ada 2 golongan orang. Yang satu mendapat crown, ya, dipermuliakan memerintah bersama Yesus. Tetapi ada juga yang cuma jadi clown. Crown dengan clown kedengarannya dekat, ya. Siapa kita? Kita lihat bagaimana Simpson berakhir sebagai clown. Dijadikan pertunjukan, dipermalukan, ya, matanya dicungkil. Dan dia digunduli dan dia bekerja seperti binatang. Tentu saja tidak ada pada kita yang mau, bukan? Mari kita lihat kehidupan daripada 2 hamba Tuhan. Saudara berkata, oh itu Kristus. Kita lihat tidak ada jalan lain. Through suffering kita mengalami kemuliaan. Through suffering kita didewasakan, dimuliakan, disempurnakan dan dikuduskan, ya. Kita lihat sekarang ayat yang ke-6 dari Mazmur 105. Firman Tuhan menunjukkan bagaimana, hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Semua orang suka. Yaitu dikatakan orang pilihan Tuhan. Israel dipanggil jadi bangsa pilihan Tuhan. Hanya untuk contoh. Rencana Tuhan adalah ada orang-orang pilihannya, ya. Setiap daripada kita tahu, oh semua orang suka ya kalau jadi orang pilihan Tuhan, ya.
Tapi luar biasa. Yang dipilih ini bukan yang justru yang bagus, yang hebat. Tapi lihat siapa diri kita ya. Orang-orang pilihannya, chosen. Dan untuk menyelesaikan masalah di dunia ini, Tuhan memakai dalam Mazmur 105 ini ada 2 orang. Pertama adalah Joseph. Sebelum kelaparan melanda dunia ini, yaitu pada waktu itu dunia yang dikenal yang di daerah Timur Tengah sana, maka diutusnya seorang mendahului mereka. Siapa dia? Yusuf yang dijual menjadi budak. Dalam pelayanan saya selama 40 tahun lebih ini, ya, 41 tahun, saudara, maka luka yang terdalam adalah luka pengkhianatan. Dan kalau dikhianati oleh siapa? Orang terdekat. Yusuf dijual oleh kakaknya, ya. Diutusnya seorang mendahului mereka. Tuhan selalu 1000 steps ahead. Tuhan menyediakan dan Tuhan mengutus seorang anak remaja. Diperkirakan usianya waktu itu belum 20 tahun. Ya sekitar 17 tahun. Dijual menjadi budak. Yang lain, tokoh yang lain yang kita akan pelajari kehidupannya adalah Musa. Dalam ayat 26, diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Oke. Diutusnya Musa untuk apa? Menjadi deliverer. Menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Sesuai dengan rencana Allah. Setiap daripada kita sampai sini masih senang lah, ya. Meskipun Musa, saudaraku, kita tahu bagaimana dia ada di istana daripada putri Firaun dan ada garis keturunan untuk menjadi Firaun di Mesir, tapi dia memilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita untuk melalui penderitaan membawa kepada kemuliaan. Membawa kepada mahkota. Sekali lagi ya, tentang salib dikatakan ya, bagaimana cross itu saat ini kan tidak lagi menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi kita lihat pada waktu ISIS berkuasa di Suriah, banyak orang percaya disalib ketika mereka menyerang yaitu bangsa Yazidi yang di perbatasan Turki itu. Bagaimana di utara daripada Irak, saudaraku, bagaimana mereka disalib, saudara. Mengerikan sekali, dipenggal kepalanya dan sebagainya. Yang kemudian membawa mereka kepada kemuliaan ini melalui krisis. Kita membaca di dalam ayat ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Maka diutusnya seorang dari mereka, yaitu Yusuf, yang dijual sebagai budak. Kita akan mengenal kuasa daripada Kristus ketika menghadapi krisis. Kita menghadapi krisis macam-macam. Bangsa Indonesia ini cukup tahan banting, saudara ya. Krisis moneter pernah, krisis kepemimpinan pernah, yaitu hampir perang saudara pernah. Dan ketika menghadapi corona ini, ya tidak terlalu berat seperti pada waktu Tuhan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Tapi sebelumnya Tuhan mengutus yaitu Yusuf. Bagaimana dengan Musa? Di dalam ayat ke-24 daripada Mazmur 105. Ya pada waktu itu ketika jumlah mereka makin bertambah, makin increase menjadikan lebih kuat dari para lawannya ayat 24. Apa yang terjadi? Kita semua suka kan mengalami pelipat gandaan. Ayat 25. Diubahnya. Perhatikan di sana. Bukan setan loh. Seperti saya tadi katakan yang menghancurkan persediaan makanan. Itu adalah Tuhan. Dan di sini kita lihat diubahnya oleh Tuhan. Hati mereka untuk membenci umatnya. Untuk memperdayakan hamba-hambanya. Bagaimana penyelesaian Tuhan? Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Perhatikan sebagai contoh terhadap bangsa yaitu Israel saja hari ini timbul kebencian yang tidak masuk akal kepada bangsa Israel. Ya, ada yang ingin menghabiskan mereka sama sekali. Padahal mereka ini saudaraku ya melalui
Kita lihat siapa aja pemenang hadiah Nobel untuk kemanusiaan. Luar biasa. Tapi timbul itu. Tuhan izinkan saudaraku. Di mana-mana ada neonazi sedang bangkit. Dan mengeluarkan kata-kata yang mengerikan. Dan ini juga berbicara kepada kita. The chosen people of God. Yang sekarang adalah jemaat Tuhan. Eklesianya Tuhan. Kita akan mengalami ini. Saudara yang kasihan Tuhan, beredar di mana-mana berita bahwa the New World Order yang nanti melalui PBB mengatakan musuh mereka adalah the believer of Jesus Christ. Saudara, jangan heran tentang ini, karena ini adalah it's a journey. Ini suatu perjalanan. Kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan, yaitu orang-orang pilihannya, termasuk Anda dan saya. Pada waktu saya baru bertobat, senang saudaraku, ya. Persekutuan diberkati, kita ngalami increase, jiwa-jiwa dimenangkan, mendadak. Saya ngalami ancaman demi ancaman, ya. Fitnah demi fitnah, ancaman, bahkan ancaman mati saudaraku. Saya alami. Dulu sebelum pengikut Kristus, sebelum dipilih jadi milik Tuhan, my life is easy. My life is, tidak ada masalah saudara. Tapi perhatikan itu, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. So, jangan takut dengan krisis. We have a great Christ for every crisis. Saya ulangi sekali lagi. We have the greatest Christ yang sudah bertakhta itu. Ya, bukan lagi disalib. Bukan di dalam kubur. Bukan cuma jadi manusia yang sempurna. Tetapi ada di takhta. Oke? Jadi kemudian ada krisis. Apa tujuannya aniaya ini? Di dalam ayat yang ke-18 kehidupan daripada Yusuf. Kita melihat mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Dan lehernya masuk dalam besi. Ini dipasung saudara. Mungkin beberapa saudara merasa, saya seperti dipasung mak. Saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa usaha. Apa tujuannya ini? Ya, terjemahan yang lain bagus sekali dalam Amplified Bible. Ayat 18. His feet they hurt. Hurt itu menyakiti ya. Ya, with feathers. He was laid in chains of iron. Ini perhatikan. His soul entered into the iron. Dan jiwanya masuk dalam besi. Dan besi masuk dalam jiwanya. Dia bukan lagi jadi sinyo Yusuf. Dia menjadi a real man. Di dalam penjara saudara. Ya, ketika dia dibuang. Ketika difitnah. Di rumah tuannya itu Potifar. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Maka dia bukan lagi anak kecil yang cengeng. Saya percaya waktu dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Pasti dia nangis, dia menjerit, minta. Firman Allah mengatakan dia minta dikasihani. Not anymore. His soul entered into the iron. And the iron entered into his soul. Apa ini artinya? Karakter saudaraku. Ya, ternyata penderitaan itu menimbulkan karakter. Kita lihat di situ ada gambar X, yaitu kapak. Kapak ini, mata kapak itu menjadi tajam ketika apa? Ketika dipanaskan sampai marong, sampai merah, dimasukkan dalam air. Dipanaskan lagi, masuk dalam air. Maka apa yang terjadi? Karbon meningkat sehingga tidak lagi jadi besi, tetapi menjadi baja. Itu rencana Tuhan. Sehingga itulah saudaraku yang caranya tidak ada lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Saudara, itu yang membedakan itu batu bara dengan diamond. Apa bedanya saudaraku? Ya, di bawah tekanan yang luar biasa. Arang saja bisa berubah jadi diamond. Luar biasa. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Karena penderitaan menimbulkan karakter. Menimbulkan tahan uji. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dalam kesengsaraanku. Sebab kesengsaraan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa saudaraku? Menimbulkan karakter. Luar biasa saudara. Ya. Dan ketika Yusuf ada dalam penjara itu. Apa yang terjadi? Itu saudaraku adalah sebuah akademi buat dia. Karena dia tidak sempat lulus SMA mungkin ya. Bahkan dia tetapi melalui suffering academy. Karena itu saya tidak memberi nama corona pandemi. Saya memberi nama corona academy.
Dan melalui Corona Academy ini banyak orang-orang menjadi seorang yang tough, seorang yang hebat, seorang yang kuat saudaraku ya. Karakter itu terbentuk hanya lewat itu saudara, tidak ada cara lain. Bayangkan saja yang maha sempurna Tuhan Yesus disempurnakan melalui apa? Penderitaan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata begini, a man give a bride ya, bridegroom, pengantin itu memberikan three rings kepada istrinya. Number 1, engagement ring, yaitu cincin pertunangan. And the second one is the wedding ring, seperti yang saya pakai ini. Sebelumnya ada engagement ring, ini wedding ring. Tapi dia bilang yang ketiga, banyak yang memberikan cincin ketiga, yaitu suffering kepada istrinya. Saya harap tidak ada warga kerajaan, orang percaya memberikan suffering pada istrinya, tetapi mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi jemaat. Lehernya masuk ke dalam besi, itu diperlakukan seperti binatang bukan? Iya, diberikan belenggunya bukan di tangan saudaraku, di kaki dan di leher. Tetapi Yusuf menjadi seorang pria yang mantap. Bagaimana Tuhan membentuk Moses? Moses itu Musa, seorang yang temperamental saudara. Kita lihat bagaimana ketika dia melihat ada seorang Mesir menganiaya orang Israel. Dia langsung cabut pisaunya dan dia bunuh orang itu. Tetapi selama 40 tahun. Ya, kalau Yusuf cuma 13 tahun, Musa 40 tahun ada back in the desert Midian, ya, bekerja di rumah mertua. Saya mau beritahu saudara, ya saya tidak pernah ngalami, tapi teman-teman saya yang bekerja pada mertua yang kaya, saudaraku, gak enak saudara. Ya saudara-saudara iparnya berkata, gara-gara nikah sama kakak gue aja. Itu yang dialami oleh Yakub ketika ada di rumahnya Laban. Dan Musa mengalaminya. Sampai dia saudaraku menjadi orang yang gagap. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan panggil orang lain saja. Aku ini tidak petah lidah. Aku ini tidak bisa apa-apa. Tuhan berkata, bukankah Harun saudaramu itu seorang yang bisa menolong kau? Saudaraku, Tuhan itu sangat baik bukan? Dia mempersiapkan kita melalui krisis. Dipersiapkan. Dan kemudian timbul karakter. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kita tahu bagaimana melalui karakter ini muncul karisma, ya. Karisma dan Christ-likeness. Karisma itu apa saudaraku? Mendadak Yusuf bisa mengartikan arti mimpi. Ya, dia menjadi raja muda atau prime minister di Egypt. Bukan karena engineering, tapi karena apa? Dreamology, saudaraku. Dia mengartikan mimpi daripada pejabat tinggi, daripada Firaun, orang kepercayaannya, ya, yang memberikan cawan berisi anggur kepada Firaun. Tetapi saudaraku, pada waktu keluar, ingatlah akan aku, dilupakan. Saudara tahu? Salah satu membentuk kita itu apa? Kesabaran. Nama Chinese saya itu artinya sabar dan baik. Dan bagaimana supaya bisa mencapai itu? Disuruh menunggu saudara. Saya ngalami 10 tahun seperti di Padang Belantara di Surabaya. Hidup dari hari ke hari. Cuma mengandalkan Tuhan. Ya, orang tanya saya, Pak, Persekutuan Doa Surabaya Presenter itu dipakai Tuhan. Kan dari rumah Anda. Kenapa sih kok hari Jumat? Ya, apa hari keramat? Bukan. Saya kan kontraktor. Jumat itu masih belum punya uang untuk bayar tukang besok pagi. Jadi disitulah saya berseru-seru pada Tuhan sambil memuji Dia. Dan teman-teman saya datang. And the Lord just bless them. Amin. Nah, saudaraku, karisma itu seringkali muncul ketika kita di dalam keadaan di lembah. Ya, saudara harus tahu bahwa batu permata itu tidak di puncak gunung. Emas, batu permata dan sebagainya itu ada di lembah, saudara. Ya, bahkan ada di dalam. Kalau kita melihat di beberapa tambang-tambang emas itu ada di dalam sekali.
tempat yang paling panas, tekanan paling berat saudaraku ya. Sampai waktunya cukup. Kapan yang berkata cukup Tuhan? Aku akan memurnikan engkau seperti tukang pemurni perak. Dan pakai apa? Cuma memakai yaitu api. Satu hari saya melayani seorang tukang pemurni emas. Dan saya belajar sesuatu daripada dia. Saya tanya, bagaimana kamu memurnikan emas? Pak, kalau sudah 18 karat ke atas, yang dibuang bukan lagi timah, bukan lagi timbal, tetapi nanti yang dibuang itu perak. Tetapi hanya supaya bisa murni 24 karat, itu dikasih katalisator. Katalisatornya adalah tembaga. Dan tembaga itu di dalam Alkitab artinya penganiayaan, saudara. Ya, mau penganiayaan dulu. Diberi tembaga, ya. Hanya dengan tembaga maka pemisahan antara emas dan perak itu terjadi. Emas dalam Alkitab selalu berbicara Christ likeness, berbicara ilahi. Tapi tembaga itu adalah penghukuman, penganiayaan, penderitaan. Apakah perak? Perak itu fulus, money. Sebab orang berkata kesef itu perak, itu berbicara tentang uang. Bagaimana supaya tidak cinta uang? Ketika saya terpapar corona, keluar dari sana selama 8 hari, saya tahu ada beberapa cinta akan dunia ini hilang dari diri saya. Praise the Lord. Diganti cinta akan Tuhan. Sebab saya sadar, saya tidak bisa bawa apa-apa. Dan kalaupun saya terkena corona dan meninggal, bahkan saudaraku, tubuh saya tidak akan ada bentuknya lagi karena harus dikremasi. Bayangkan itu saudaraku. Pak Roni juga mengatakan ketika dia terpapar corona, dia mendengar perkataan saya. Kematian itu adalah jalan menuju kekekalan. Di situ dia mencari kekekalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa lewat ini, saya mengerti the purpose of suffering. Karisma didapatkan, saya mengalami karisma yang Tuhan berikan pada saya. Pada waktu apa? Pada waktu dilatih 10 tahun di Surabaya itu loh. Ketika Tuhan memberikan saya makanan dan minuman serba sedikit. Hidup pas-pasan dari hari ke hari. Mengandalkan Tuhan. Mendadak karunia itu datang. Ya, dimana ketika saya memuji Tuhan. Ya, praise the Lord oh my soul. Misalnya begitu. Roh jahat diusir saudara. Karisma will come. Ketika kita di dalam kesesakan saudaraku. Dan saya percaya melalui Corona Academy ini. Jangan sia-siakan waktu ini. Terimalah karisma Tuhan. Dan kau diajar untuk sabar. Agape itu dimulai dengan kata sabar. Dan yang terakhir sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13. Dan caranya cuma satu. Karena itu saya katakan saya belajar teknologi jadi insinyur cuma 5 tahun. Tetapi teknologi. Usia saya 70, belum lulus-lulus saudaraku. Hanya only one purpose. Supaya ngalami apa? Kedewasaan, ya, kemuliaan, kesempurnaan, dan kekudusan. 4 saudaraku. Inilah the purpose. Kemudian goalnya adalah Christ likeness. Tetapi ayat 20 dan 21, Raja menyuruh melepaskannya. Waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Lalu dijadikan apa? Tuan, Lord atas istananya. Dan kuasa, masyal atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat pada para tua-tuanya. Dia bukan lagi Yusuf Sinyo yang pakai jubah indah di rumah orang tuanya itu. Tapi ketika dia dijual, dia dipersiapkan oleh Tuhan menyelamatkan bukan cuma keluarganya, tetapi dunia yang dikenal pada masa itu. Dia mendapat julukan Safnat Pa'anea, ya, the revealer of secrets. Itu julukan yang tinggi sekali dan lebih daripada para yaitu orang-orang hebat, orang-orang berhikmat di saat itu di istana Firaun. Karena usianya baru 30 tahun. Tapi dia yang mengajarkan kepada para pembesar pada Israel.
Dan kita lihat bagaimana dia mendapatkan crown. Jadi kita ulangi yang pertama, chosen. Setelah chosen, saudaraku, diizinkan ada krisis. Sehingga engkau mendapatkan karakter dan karisma. Saya lihat itu, karakter dulu baru karisma ya, jangan terbalik ya. Sehingga goalnya Christ likeness. Kemudian diangkat jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lord itu Adon. Ya, penguasa itu Masyal. Ya, atas orang tua-tuanya ke orang dewasa, Saken. Saken itu senior saudara. Karena itu saya mengerti the purpose of suffering. Sekali lagi, kalau Kristus saja mengalami penderitaan karena maut bagi semua umat manusia. Supaya apa, saudaraku? Mengalami kemuliaan, mengalami honor, mengalami hormat, mengalami glory. Dan saudaraku, memang tujuan manusia bukan sukses. Tapi sekali lagi kedewasaan, ya, kemuliaan, kesempurnaan, dan kesucian. He make us holy. Melalui apa, saudaraku? Aku seperti tukang penatu. Dan seperti apa? Seperti tukang pemurni perak. Kalau ada api datang pada saudara, ucap syukur. Karena itulah rencana Tuhan. Mari kita lihat sekarang, yaitu tentang Musa. Ya, tentang Musa. Sekali lagi ayat 24. Ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan membuat umatnya sangat subur. Ya, increase, meningkat, menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Ini yang akan sedang Tuhan kerjakan. Tapi juga ayat 25. Siap-siap. Diubahnya hati mereka untuk menci umatnya. Memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya. Dan Harun yang telah dipilihnya. Ayat 27. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka. Dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Perhatikan situ tanda-tandanya. Signs and wonders, saudaraku ya. Lalu kemudian kita tahu bagaimana ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Tapi akhirnya kita lihat, saudaraku, ketika mereka keluar, apa yang terjadi? Luar biasa, saudara ya. Kita lihat bagaimana ayat ke-37. Saya tutup dengan ayat ini. Dituntunnya mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bahasa Inggris lebih jelas. There was none feeble among his tribes. Ketika mereka sampai ke Marah. Dan mereka bersungut-sungut. Tuhan berkata kepada Musa. Lemparkan sebatang pohon. Pohon di sana adalah balok, saudara ya. Ini gambaran the cross. Maka air itu menjadi sehat. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan penyakit Mesir manapun atas engkau. Sebab akulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Khususnya bagi saudara yang mungkin saat ini terpapar corona. Saya adalah saksi hidup daripada Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dan dia menyembuhkan saya secara ajaib. Speedy recovery. Kesembuhan saya bukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Karena apa? Banyak juga yang sembuh kan? Tetapi yang speedy recovery ini luar biasa. Usia saya 70. Tapi saya sadar bahwa Tuhanku tidak berubah. Saudaraku, ketika di ruang isolasi itu. Saya sama sekali mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan yang membunuh banyak orang, saudara ya. Jadi stres. Ya, tubuhnya jadi sehat tapi mentalnya jatuh. Nah, Tuhan memberikan kepada kita a sound mind. Tuhan memberikan kita iman yang kuat. Sebab kita mengerti the purpose of suffering. Dan ini rencana Tuhan. Sebelum Tuhan mengangkat yaitu jemaatnya. Maka Tuhan akan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Yesaya 35. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan orang bisu akan bersorak-sorai. Itu janji Tuhan. Mata orang buta akan dicelikkannya. Dan saya berdoa supaya saudara mengalami ini. Ya, mengalami keluar dari Mesir, keluar dari sistem dunia ini, dan berkat ini ada di atas kalian. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuat kita faham, membuat kita mengerti
Sehingga tidak lagi berkata, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Even his son was perfected through suffering. Kristus saja disempurnakan melalui apa? Penderitaan. Sekali lagi, kedewasaan, kemuliaan, ya, kesempurnaan, dan kekudusan. 4 hal ini. Tidak ada cara lain, it's only through suffering. Karakter hanya terbentuk lewat penganiayaan saudara. Mungkin penganiayaan saudara tidak seperti yang dialami saudara kita yang dipancung ya oleh ISIS. Tapi mungkin berupa fitnah. Mungkin merupakan yaitu mengalami apapun, halangan apapun. Itu membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bersuka cita seperti bangsa Israel. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan. Memang kita akan melalui semua proses ini. Tapi ujungnya kita akan memerintah bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. In Jesus mighty name. Tuhan memberkati kalian. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus berserta atas engkau dan keluargamu dan apapun yang kau kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah boleh sangat terberkati dengan ibadah kita hari ini dan pujian dan penyembahan dan firman yang kita sudah boleh dengar sama-sama. Dan biarlah kiranya saya berdoa bahwa pujian dan penyembahan tidak hanya kita lakukan ketika kita ada di ibadah hari Minggu seperti ini, tetapi boleh menjadi lifestyle, gaya hidup di dalam diri kita. Dan biarlah kiranya Sang Raja itu berkenan untuk terus ada dan bertahta di dalam hati kita dan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah juga kiranya firman kebenarannya yang ajaib, dahsyat, mulia dan berkuasa dan menuntun kita untuk senantiasa ada dalam jalan-jalan dan kehendaknya boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan, saudara persiapkan roti dan anggur. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita melakukannya, maka kita diingatkan kembali dan diteguhkan kembali akan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih untuk roti dan anggur dan juga kesempatan dan waktu yang Tuhan beri untuk sebentar kami boleh ada sama-sama makan roti ini dan minum anggur ini. Dan biarlah kiranya kami mau melakukannya dengan pengertian yang benar yang datangnya daripada Engkau. Dan ketika kami melakukannya, kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu dinyatakan di dalamnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan Alkitab berkata pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi peringatan akan akan apa yang aku kerjakan bagi kamu. Karena saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Buka cawan sama-sama dengan saya. Mari kita angkat, kita berdoa. Bapa terima kasih. Sekali lagi, Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa, darah yang dicurahkan untuk membawa hidup kita dalam kebenaran. Karena kuasa dosa telah dipatahkan. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, upah dosa adalah maut, kutuk diganti dengan berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk putra, sang putra yang Tuhan karuniakan, yang Bapa karuniakan. Terima kasih kembali kami diingatkan akan apa yang dikerjakan dan dilakukan
oleh Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami terus membawa akan kehidupan kami berada di dalam pimpinan yang daripada Engkau sendiri. Oleh karyamu dan oleh kemurahan-Mu, Roh-Mu boleh menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, dan biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun dalam kehidupan saudara, menyertai, memimpin, memberi kekuatan, menjaga, memelihara, dan di dalam dan lewat hidup saudara namanya senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh PDM Hans Tandra. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week. Happy Sunday and God bless you all.